GKJ Grojogan mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada kebaktian sesi yang kedua Minggu 10 April 2022. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini dengan penuh sukacita dengan menyanyikan NKB 74 bait yang pertama. Jemaat yang terkasih, marilah ibadah pada pagi ini kita mulai dan kita dasari dengan pengakuan bahwa kebaktian Minggu Prapaskah ke-6 ini
berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Bersyukur sekali atas anugerah Tuhan pada pagi ini. Kita diberi kesempatan untuk bertemu, berkumpul kembali di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada Minggu Prapaskah ke-6 ini kita merayakan Minggu Palma. Kita merenungkan peristiwa Yesus yang mau menderita. Ia merelakan diri untuk melakukan semua itu demi menyelamatkan dunia. Ia berkarya nyata dan memberikan teladan bagi kita dengan cara taat kepada kehendak Allah. Mari kita memberikan pujian untuk Allah dengan menyanyikan kidung pujian dari Kidung Jemaat nomor 370 bait 1 dan 3. Di dalam hidup kita seringkali kita melakukan dosa dan pelanggaran. Marilah kita nyatakan dalam hati kita segala kelemahan dan kecenderungan hidup kita yang jatuh di dalam dosa di hadapan Sang Penebus dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami bersama-sama merendahkan diri di hadapan-Mu. Tuhan, ampunilah kami apabila dalam mengikut Engkau, hati, pikiran, dan hidup kami dipenuhi dengan berbagai kelalaian kami, kelemahan kami, kehinaan kami, dan ketidaklayakan kami.
kami berbuat, kami pikirkan, dan kami ucapkan. Segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami bawa dengan penuh sesal, dan kami memohon belas kasih-Mu. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, sucikanlah hati kami, dan layakkanlah kami sebagai anak-anak-Mu. Janganlah kiranya dosa kami menjadi penghalang doa dan berkat kami, melainkan berkenanlah Tuhan mengampuni menurut kasih setia-Mu yang besar. Amin. Mari kita nyatakan penyesalan kita dengan menyanyikan Kidung Penyesalan dari Kidung Jemaat nomor 28 bait 1 sampai 3. Marilah kita menerima berita anugerah yang tertulis dalam 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Mari kita sambut pengampunan dari Tuhan dengan kita mengucapkan salam damai kepada orang di sekitar kita. Silakan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mengucapkan salam damai kepada sebelah kiri, kanan, depan maupun belakang Bapak, Ibu, dan saudara. Ya, sungguh indah ada salam damai di pagi ini. Mari kita sambut juga berita anugerah dari Tuhan dengan menyanyikan Kidung Kesanggupan dari Kidung Jemaat nomor 161 bait 1 dan 2.
segala kemuliaan. Silakan duduk kembali. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, saat ini kita diberikan kesempatan untuk menerima firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon tuntunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih saat ini kami diberi kesempatan untuk bertemu kembali, bersatu, beribadah di hadapan-Mu. Saat ini kami akan menerima, merenungkan firman-Mu. Bukalah telinga kami, pikiran dan hati kami ya Tuhan, sehingga kami siap menerima, memahami dan melakukan sabda Tuhan dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari ada dua macam untuk Minggu Palma. Tanggapan dari Mazmur 118 ayat 1 sampai 2 dilanjutkan ayat 19 sampai 29. Kemudian Injil dari Injil Lukas 19 ayat 28 dan sampai 40. Kemudian untuk Minggu Sengsara ada bacaan 1 dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 9. Tanggapan dari Mazmur 31 ayat 9 sampai 16. Kemudian bacaan 2 dari Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Dan bacaan Injil dari Lukas 22 ayat 14 sampai 20, dilanjutkan ayat 39 sampai 45 dan Lukas 23 ayat 35 sampai 43. Saya akan membacakan bacaan Injil dari Lukas 22 ayat 14 sampai 20, dilanjutkan ayat 39 sampai 45 dan Lukas 23 ayat 35 sampai 43. Penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya,
Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan surga." Kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Dilanjutkan ayat 39 sampai 45. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikut dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Dia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Dilanjutkan Lukas 23 ayat 35 sampai 43. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan bersedia melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana.
ke-6 yang biasa kita kenal dengan Minggu Palmarum dan sekaligus juga sebagai Minggu Sengsara. Tema firman Tuhan hari ini adalah taat menghadapi penderitaan hidup. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, apa jadinya apabila kisaran tahun 2019 sampai tahun 2021 di mana sedang marak-maraknya COVID-19, kita tidak mau menaati protokol kesehatan 6M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas, menghindari makan bersama. Kalau kita tidak taat itu, kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, sudah dipastikan penyebaran dan penularan virus akan semakin meningkat, lebih meningkat daripada yang kemarin. Tetapi karena kita taat pada protokol kesehatan, pandemi COVID 2019 semakin berkurang. Ini adalah salah satu dari buah ketaatan kita. Walaupun pandemi saat ini belum usai, tapi sudah banyak berkurang. Dan kita bersyukur kita bisa melewatinya. Kita diberi kesempatan masih ada di hari ini. Untuk tema kita ada 2 kata kunci Bapak Ibu. Yang pertama adalah taat. Menjadi seorang yang taat terkadang itu sangat susah dilakukan, karena dalam ketaatan membutuhkan pengorbanan, baik itu yang dikorbankan kepentingan kita sendiri maupun keinginan-keinginan kita sebagai manusia. Untuk menjadi taat, kita harus menghadapinya dengan tetap mengikuti kehendak Tuhan. Filipi 2 ayat 5-11 untuk bacaan kita yang lain membantu kita mewujud nyatakan ketaatan hidup dengan meneladani Yesus. Yesus menjalani seluruh hidupnya dengan ketaatan kepada Allah Bapa. Bagaimana ketaatan itu dilakukan oleh Yesus? Yang pertama, dengan kerendahan hatinya. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan antara Allah dengan miliknya yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Ia mengambil rupa sebagai seorang hamba, sebagai manusia yang sama dengan kita. Yang kedua, ketaatannya. Dalam keadaan sebagai manusia, Alkitab mengatakan bahwa ia telah merendahkan diri sampai mati, bahkan matinya mati di kayu salib. Itu tentang ketaatan. Kemudian kata kunci yang kedua adalah penderitaan. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, penderitaan adalah keadaan yang paling tidak diminati oleh kita ya sebagai manusia. Kalau saya bertanya, siapakah di sini yang mau menderita? Ada tidak? Tidak ada ya. Ya mungkin ini pertanyaan yang konyol ya. Tanya kok mau menderita apa tidak? Tentu saja jawabannya tidak ada yang mau menderita. Ya, tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, penderitaan bisa dimaknai bukan sebagai keadaan, melainkan keputusan. Mengapa demikian? Karena ada banyak orang yang melalui penderitaan atau masa-masa sulit dengan merasa tidak menderita. Mereka melalui masa-masa sulit mereka dengan menganggap sebagai sekolah Bapak Ibu. Artinya ketika mereka sedang melewati masa-masa sulit, mereka menganggap sebagai pelajaran seperti di sekolah. Mereka menganggap sebagai sebuah masa di mana dapat naik tingkat ke tingkat yang lebih tinggi dan menjadi orang yang lebih dewasa, menjadi orang yang lebih berhikmat. Karena justru dengan penderitaan akan menuntun mereka menuju kemuliaan yang akan datang. Tetapi sebaliknya, jika kita orang-orang di tengah penderitaan justru hanya mengeluh, komplain kepada Tuhan,
akan lari ke hal-hal negatif dan justru meninggalkan Tuhan, jika hal tersebut dilakukan, yang terjadi hidupnya menjadi sia-sia. Inilah mengapa penderitaan dapat dianggap sebagai keputusan, bukan keadaan. Ketika dalam masa penderitaan, kalau kita mengambil keputusan untuk tidak mau menderita, kita tetap taat pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, tetap belajar dari penderitaan itu, justru penderitaan itu menjadi sekolah yang luar biasa. Kita akan mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Mari kita lihat gambar yang ada di sini. Maaf, tadinya saya gambarnya ada dua sebenarnya. Yang satu tidak muncul, maaf. Yang satu itu gambar tentang Minggu Palma, dan yang satu gambar Tuhan Yesus sedang berdoa di Bukit Zaitun, ya. Tapi yang satunya tidak muncul ternyata. Mungkin karena warnanya apa ya? Ya, mohon maaf. Padahal sudah saya cek. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, pada minggu ini kita sebagai gereja Tuhan merayakan Minggu Palmarum sekaligus menghayati minggu sebagai minggu sengsara. Pada Minggu Palma kita menyaksikan Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Mereka memegang daun palma. Mereka menyambut kedatangan Yesus ke Yerusalem. Ini menggembirakan sekali. Dalam Lukas 19 ayat 28-40, ia disambut sebagai sosok raja. Raja bagi bangsa Israel. Banyak orang menaruh harapan bahwa Yesus akan menjadi Mesias, sang pembebas bagi mereka. Sedangkan gambar satunya yang tidak ada, tapi ada tulisannya, nggih. Minggu sengsara. Pada Minggu sengsara kita menyaksikan kisah di mana Yesus sebelum menghadapi penderitaan hidup. Yesus tahu bahwa dirinya akan menderita sebentar lagi. Dalam Lukas 22 ayat 14 sampai 20 mengisahkan bahwa Yesus menderita. Maaf, sebelum Yesus menderita, ia menggunakan perjamuan makan Paskah terakhir untuk mencurahkan isi hatinya kepada para rasul. Nah, pada momen tersebut Yesus memberitahu kepada mereka murid-muridnya bahwa saat-saat penderitaannya sebagai anak manusia akan segera tiba. Tapi Yesus tidak menjadikan momen tersebut, momen Paskah terakhir itu, sebagai acara perpisahan belaka. Di situ ia menyelipkan sebuah pengajaran penting, bukan hanya kepada para rasul saat itu, tetapi juga kepada setiap orang yang percaya di sepanjang zaman, termasuk kita saat ini. Yesus berpesan agar perjamuan Paskah terus dilakukan untuk memperingati penderitaannya. Roti melambangkan tubuh Kristus yang diserahkan, dan anggur melambangkan darahnya yang tertumpah bagi isi dunia. Kemudian dalam Lukas 22 ayat 39 sampai 45 mengisahkan Yesus bersama para muridnya ke Bukit Zaitun yang ada di gambar harusnya. Di tempat itu Yesus memberikan peringatan dan nasihat kepada murid-muridnya. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Saat itu Yesus sedang bergumul dengan penderitaan dan kematiannya. Dalam doanya, Yesus seperti tawar-menawar dengan Allah Bapa supaya cawan itu diambil. Cawan di sini artinya gambaran penderitaan yang akan ditanggung Yesus. Ibu Bapak, satu-satunya doanya Yesus yang tidak dijawab Allah adalah ketika ia berdoa dalam Lukas 22 ayat 42a. Ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Yesus meminta kepada Bapa supaya cawan atau penderitaannya itu
dirinya. Dia tidak melewati penderitaan. Karena apa? Yesus tahu bahwa dirinya akan menderita, disalibkan. Dia sebagai manusia juga merasakan takut, punya rasa takut seperti kita. Ia mengalami dan merasakan apa yang dirasakan manusia, yaitu takut ketika mengalami penderitaan atau masa sulit. Apalagi dia tahu bahwa itu akan dialami. Kalau kita mungkin tidak tahu akan mengalami, ya, ujuk-ujuk. Nah, tidak hanya itu Ibu Bapak dan saudara-saudara, sebenarnya ada banyak hal yang dirasakan Yesus, yang dirasakan manusia, tapi juga dialami dan dirasakan oleh Yesus. Ya, kita sering mengalami, mungkin pernah, ada yang pernah, mungkin ada yang sering. Yang pertama ditinggalkan oleh orang yang terdekat dalam masa sulit. Yesus mengalami ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, murid-muridnya melarikan diri. Tidak ada yang menolong Yesus. Mungkin kita sebagai manusia juga pernah merasakan ketika kita susah, ketika kita sedang dalam masa-masa sulit, orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita percaya justru meninggalkan kita, bukannya menolong kita. Nah, itu juga dirasakan oleh Yesus. Kemudian yang kedua, dihianati. Yesus juga merasakan pernah dihianati. Yesus mengalami ketika pada waktu itu, sebelumnya Yesus dihianati oleh orang yang pernah makan satu meja dengan dia, pernah makan satu meja, paling enggak orang itu dekat dengan dia, akrab dengan dia. Ketika Yesus mengadakan perjamuan makan dengan 12 muridnya, kita tahu bahwa Yudas adalah murid Yesus yang mengkhianati Yesus. Tidak hanya Yudas, saudara-saudara, Petrus yang paling dekat, mungkin paling dekat, paling membela Yesus ketika mungkin Yesus dihina atau diolok. Nah, tetapi justru Petruslah yang menyangkal Yesus, tidak hanya sekali, bahkan sampai 3 kali. Nah, mungkin kita juga pernah mengalami apa yang dialami oleh Yesus, dihianati oleh orang yang dekat dengan kita. Kemudian yang ketiga, selain ketakutan, difitnah. Mungkin kita pernah mengalaminya. Dituduhkan hal yang tidak benar kepada kita, disebarkan berita yang tidak baik atau tidak benar tentang kita. Yesus juga mengalami. Ketika di hadapan Pilatus, Yesus didapati tidak bersalah. Tetapi oleh rakyat yang sebelumnya pada Minggu Palma mengeluh-elukan Yesus, menyambut Yesus dengan sorak-sorai, ketika Yesus mau masuk ke Yerusalem, justru ketika di hadapan Pilatus, mereka menolak Yesus. Mereka meminta, justru pada saat itu ada penjahat yang bernama Barabas. Barabas yang jelas-jelas bersalah dibebaskan. Rakyat meminta Barabas yang dibebaskan dan Yesus yang disalibkan. Nah, mungkin kita juga pernah mengalami. Itu contoh bahwa penderitaan yang dialami oleh Yesus juga dialami oleh manusia. Tetapi dalam doa Yesus, ia mengembalikan kepada Bapa dengan mengucapkan kata-kata dalam Lukas 22 ayat 42 yang B, terusnya tadi, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Yesus di sini berserah total kepada Bapa. Ketika dalam masa yang sangat sulit, Yesus berserah total, pasrah. Dan apa yang terjadi? Saat itu malaikat datang. Malaikat itu memberi kekuatan kepada Yesus. Dan makin bersungguh-sungguhlah Yesus berdoa untuk melukiskan kehebatan pergumulan Yesus sampai peluhnya. Peluh itu keringat, ya. Keringatnya seolah-olah menjadi seperti tetesan darah ke tanah. Belum sampai ke tanah, mengalir di tubuh kita saja sudah risih, ya. Ia menanggung penderitaan dan kematian yang
walaupun yang satu tidak ada ya. Berbicara tentang hal yang ironis, yaitu Yesus masuk ke Yerusalem dengan sorak-sorai, tetapi untuk bersiap menjalani sengsara menuju salib. Baik Minggu Palma maupun Minggu Sengsara, keduanya seringkali dipertentangkan. Namun sejatinya keduanya bisa berkaitan, di mana kita bisa menghayati keteladanan Yesus melalui ketaatannya. Yesus bersedia hadir menghubungkan manusia dengan Allah. Ia taat dan setia menjadi hamba yang menderita dalam menggenapi nubuat Nabi Yesaya. Dalam bacaan kita yang lain, Yesaya 50 ayat 4-9, ketaatan Yesus dalam jalan penderitaannya tidaklah sia-sia. Sebab melalui karyanya Allah mengaruniakan kehidupan yang sejati. Manusia dilepaskan dari dosa sehingga dapat hidup damai dengan Allah dan sesama, serta seluruh ciptaannya. Allah Bapa juga mengaruniakan nama di atas segala nama bagi Tuhan Yesus. Sebagai gereja Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi seperti Yesus, untuk menjadi hamba Tuhan yang taat dan bersedia menghadapi penderitaan hidup yang tidak mudah. Dalam Minggu Palma ini Tuhan Yesus memberikan teladan bahwa ketaatan melalui jalan kehambaan akan membawa kehidupan. Sudahkah hal tersebut ada dalam diri kita? Mari kita belajar meneladani sikap Yesus dengan belajar taat kepada Tuhan. Jangan menunggu menderita. Jangan menunggu masa sulit itu datang. Kapanpun, dalam kondisi apapun, kita diajarkan untuk senantiasa taat pada firman Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan, karena dalam kondisi suka dan duka, Tuhan tetap menyertai kita. Ketika kita bersedia menjadi hambanya yang taat, Allah Bapa berinisiatif, selalu bersedia memberikan pertolongan yang meneguhkan hati kita. Di dalam keteguhan hati itu, kita sebagai hambanya akan dimampukan untuk terus maju berjuang menghadapi penderitaan hidup. Yakinlah bahwa Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Marilah kita menghadap Tuhan, kita menaikkan doa syafaat kita, dan kita nanti akan mengakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita menundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, hari yang baru
yang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang selalu mengalir dalam hidup kami. Engkau yang menuntun kami dari mulai membuka mata untuk bangun tidur hingga kami dapat melangkahkan kaki kami ke tempat ini. Terima kasih untuk setiap berkat yang Kau berikan pada kami yang tak bisa kami hitung satu persatu. Semua sudah Engkau sediakan untuk kami. Tuhan, di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus, jiwa kami terbuka. Biarlah pujian dan sembah kami berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, jika kami datang bukan membawa hati yang bersih, melainkan hati yang bernoda oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu sabar dan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Tuhan, terima kasih Engkau selalu mendengarkan setiap seruan kami Tuhan. Saat ini kami hendak menaikkan syafaat kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat kami Tuhan yang sudah sepuh dan kondisi fisik mereka yang terbatas sehingga tidak bisa bersama-sama beribadah bersama kami di sini. Kami percayakan tangan Tuhan akan senantiasa menjaga simbah-simbah kami ini dan tetap memiliki semangat dan memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa terkhusus untuk Bapak Cahyadi Prihatmoko yang sedang persiapan untuk melaksanakan operasi pengangkatan batu di saluran kencing, juga pengangkatan satu ginjal yang bercabang. Kami mohon Tuhan yang menopang Bapak Cahyadi Prihatmoko dengan hati yang semangat, kesehatan yang terbaik, dan Engkau yang membuang segala ketakutan, karena kami percaya dengan tangan kasih-Mu akan selalu menyertai dan setiap usaha penyembuhan yang akan dijalani oleh Bapak Cahyadi Prihatmoko. Tuhan berkati. Tuhan, kami mohon juga berkati keluarga yang selalu mendampingi Bapak Cahyadi Prihatmoko. Biarlah Tuhan yang selalu memberi semangat untuk selalu setia mendampingi dan merawat Bapak Cahyadi Prihatmoko. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu di sini yang sedang sakit atau dalam masa pemulihan. Kami menyadong berkat kesembuhan dari-Mu Tuhan. Berkati Tuhan setiap upaya penyembuhan yang dilakukan. Berkati Tuhan keluarga yang merawat dan menjaga. Kiranya Tuhan yang terus memberi kesabaran, kesehatan, sehingga mampu menjaga dan merawat dengan penuh kasih sayang. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan. Kiranya Tuhan berkati dalam kesehatannya. Tuhan, untuk anak-anak kami yang akan menghadapi ujian, berilah ketekunan dalam belajar, dan Tuhan memampukan mereka dengan kemampuan yang terbaik ketika menghadapi ujian, sehingga dapat menghadapi ujian dengan lancar. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dalam pekerjaan. Kiranya Tuhan terus mendampingi dan mengiring setiap usaha dan prosesnya, sehingga bisa mendapatkan pekerjaan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara yang bergumul merindukan pasangan hidup. Kami percayakan Tuhan akan memberikan pasangan yang terbaik seturut dengan kehendak dan waktu Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk persekutuan di gereja ini. Berkati Tuhan dengan kemuliaan-Mu. Biarlah kami senantiasa merasakan kedamaian dalam bersekutu dengan saudara-saudara kami. Setiap apa yang telah kami rencanakan, kiranya Tuhan berkati. Biarlah apa yang kami rencanakan dapat seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Untuk bangsa dan negara ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan melimpahkan berkat, keamanan, dan kedamaian. Berilah kiranya roh hikmat dan kebijaksanaan untuk para pemimpin kami dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, agar setiap keputusan yang mereka ambil seturut dengan kehendak Tuhan dan demi kepentingan rakyat kami. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan setiap pergumulan pribadi lepas pribadi. Kami percaya tangan Tuhan akan menolong kami dalam menghadapi setiap pergumulan.
Kami percaya tangan Tuhan akan selalu menyertai kami sehingga kami mampu melewati setiap pergumulan kami. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami mohon Tuhan yang akan menyempurnakan doa syafaat kami. Kami satukan syafaat kami di dalam doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, marilah kita mengucap syukur atas kemurahan Tuhan melalui persembahan yang kita kumpulkan, sambil bersama-sama mengingat sabda Tuhan yang diambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, kita telah menerima begitu banyak berkat dari Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu kita layak bersyukur atas setiap kebaikan dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Marilah kita serahkan persembahan kita dengan menyanyikan hidung dari NKB 133 bait 1 dan 3. Syukur padamu ya Allah. Persembahan yang kita kumpulkan, kita haturkan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, Tuhan, kami kembali menghadap-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Kau telah menyertai kami, memberikan kami kekuatan sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi bekal kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau sucikan persembahan ini
sehingga dapat berguna bagi kehidupan jemaat-Mu di GKT Kerjugan. Tuhan juga berkati yang membawa persembahan sehingga dapat berguna dengan baik ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya Engkau berkati dalam perjalanan sehingga kami dapat sampai di rumah masing-masing dengan selamat. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Banyak sekali dosa dan kesalahan kiranya Engkau ampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, dengan penuh pengharapan marilah kita taat menghadapi hidup ini dengan tetap setia dalam melayani Tuhan serta hidup menurut firman-Nya. Marilah kita menyanyikan Kidung Pengutusan dari Kidung Jemaat 375 bait 1, Saya Mau Ikut Yesus. Kita nyanyikan 2 kali. Jemaat disilakan duduk kembali. Pembacaan warta gereja. Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan, perkenankanlah majelis membacakan berita majelis Minggu 10 April 2022. Yang pertama, jadwal kegiatan ibadah dan PA KWD libur. Yang kedua, PA Kompara Sabtu 16 April 2022 pukul 19 tempat di gereja. Firman Bapak Anang Prianto, MC Saudari Angel, ayat dan tema tertera. PA di Yuswa Minggu 17 April libur. Ibadah anak Minggu 17 April 2022 yang biasanya jam 10 diundur menjadi jam 5 sore bersamaan dengan perayaan Paskah bersama, undangan menyusul.
Ibadah Jumat Agung menggunakan bahasa Indonesia. Jumat 15 April 2022. Sesi pertama di gereja pukul 7 sampai dengan pukul 8. Kelompok Yordan Betel dan Luar Bujugan. Petugas Penatua Citra Pakarti, pengiring Bapak Ruyanto, song leader Ibu Esensi dan Saudari Lintang. Sesi yang kedua di Gedung Anak pukul 8.30 sampai 9.30 untuk kelompok Yeriko dan Kana, pemimpin atau petugas Diaken Anak Prianto, pengiring Saudara Ian, song leader Bapak Yuliantoro dan Saudari Kristi. Yang berikutnya ibadah Minggu Paskah Perjamuan Kudus menggunakan bahasa Indonesia. Minggu 17 April 2022 pukul 9, tempat di Gedung Anak. Gedung Anak ya, pukul 9. Untuk pemimpin Ibu Pendeta Sarwanti SSI, pengiring Saudara Jiven, song leader Ibu Rosleli, Ibu Esensi dan Saudari Kristi. Yang kedua, jadwal petugas Minggu 17 April majelis. Yang selanjutnya nomor 8 untuk ibadah Kamis Putih dan Sabtu Sunyi, karena dilaksanakan di rumah masing-masing, maka akan dibagikan liturgi atau kata ibadah kepada jemaat. Yang nomor 10 rapat rutin majelis. Rapat rutin majelis akan diadakan pada hari Minggu 17 April 2022 setelah kebaktian. Bagi warga jemaat yang ingin menyampaikan saran atau usul yang membangun, disilakan menghubungi majelis, bisa secara lisan ataupun yang tertulis. Yang terakhir adalah nomor 7, Sakramen Perjamuan Kudus. Pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus akan dilaksanakan pada ibadah Minggu 17 April 2022. Dan di sini tidak ada ulem ke rumah-rumah nih Bapak Ibu. Dan pada minggu hari ini akan dilaksanakan ulem bersama dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Demikian sekaligus sebagai ulem untuk perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 April 2022. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita yang kedua ini. Marilah kita bangkit berdiri, kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 406 bait yang pertama.